Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Kasarung. Di atas tanah kampung Jayamati, semua dipertaruhkan terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Kasarung. Si pengurang kewa dan saya kamera tepat. Apa Reza itu anak setannya? Mbah Ujang yang sedang membuat tali dari bambu mengenakan golok tajamnya itu langsung berdiri ketika melihat Reza. Sudah bah, jangan. Malis yang baru saja tiba mengantarkan kopi panas. Mbah Ujang tidak memperdulikan ucapan istrinya. Ia langsung melangkah dengan membawa golok tajam mengkilat, membuat Malis melambaikan tangan ke arah Jarwo yang sedang sibuk mengosongkan gudang. Bapakmu Jarwo. Warga kampung tidak ada yang berani menahan langkah Mbah Ujang. Mereka tidak menyangka dan tidak ingin sesuatu yang buruk dilakukan Mbah Ujang pada Reza. Bah! Namun langkah Mbah Ujang dengan rambut penuh uban itu sudah sangat dekat dengan Reza. Mbah Ujang? Reza heran sekaligus ketakutan. Mbah Ujang memperhatikan tangan Reza yang kembali menggaruk luka di belakang telinga. Mungkin ibumu sudah mati, Zah. Tapi bah, Reza kaget. Ia tidak menyangka ucapan itu keluar dari mulut seseorang yang begitu dihormati karena sudah lama bekerja di rumah Pak Eko. Tidak ada tapi. Jika mayatnya bersama Yanto aku temukan, sudah rasanya harus aku bawa juga. Reza langsung terdiam mematung. Rasa sakit hatinya semakin tergores bukan oleh tajamnya golok, melainkan ucapan Mbah Ujang. Lihat, kampung ini dikelilingi hutan lebat. Bukan tidak mungkin jika Siti mati di tengah hutan, mayatnya diseret dan jadi makanan binatang buas. Mbah Ujang mengarahkan golok tajam ke arah hutan lebat, tepatnya ke arah Bukit Jayamati. Semua warga yang berada di halaman rumah Pak Eko hanya terdiam melihat pertama kalinya Mbah Ujang marah dengan suara tuannya yang lantang. Begitu juga dengan Malis, tidak ingin suaminya itu bertindak semakin buruk. Reza hanya menatap kedua mata Mbah Ujang, matanya berkaca-kaca, seluruh tubuhnya bergetar. Karena ia tidak menyangka hal ini akan diterima setelah hidup dan merawat ibunya selama 10 tahun. Tidak ada satupun yang membantu ketika musibah menimpa dirinya. Bah, cukup. Ada benarnya ucapan bapakku itu, Sah. Jarwo menepuk pundak Reza. Dengan sisa-sisa tenaga Reza menepis tangan Jarwo, menatapnya penuh linang air mata yang perlahan menetes melalui pipinya. Kepala Reza menggeleng perlahan. Banyak hal yang ingin ia jawab dari bentakan Mbah Ujang. Namun rasa sakit yang menggores hatinya tidak mampu lagi membuat mulutnya terbuka. Urus anak itu. Mbah Ujang telah memastikan luka di belakang telinga Reza yang sedari tadi menarik perhatiannya. Sudah, Sah, semua bisa dibicarakan dengan Akang. Tangan Reza bergetar, urat-uratnya terlihat, namun ia tidak bisa berbuat apapun ketika seluruh mata warga kampung Jayamati melihat ke arahnya. Anak belasan tahun itu berlari kencang, bentakan Mbah Ujang terus terngiang-ngiang di kedua telinganya. Bukan itu yang ingin aku dengar. Reza masuk ke dalam rumah gubuk, kembali melihat pasung kayu tanpa kaki Ibu Siti.
Kini hati Reza benar-benar sakit. Tangisan dengan air mata yang terus ia usap mengenakan telapak tangannya itu adalah ungkapan dirinya yang sebenarnya sebagai anak belasan tahun. Walaupun sejak beberapa tahun dirinya tumbuh terlalu cepat sebagai pria dewasa karena sering bekerja dengan orang-orang yang terpaut jauh dari usianya. Kebingungan dan rasa sakit hati kini menjadi satu dalam diri Reza. Bahkan ia sudah menghabiskan waktu hanya sekedar menatap ke arah pasung kayu dan mengingat segala kejanggalan yang menerpa dirinya. Yang awalnya akan ia ceritakan semuanya pada Jarwo dan meminta bantuan Mbah Ujang. Namun kini semuanya pupus harapan itu. Tidak ada harapan lagi mencari ibu. Reza menahan agar ucapan itu tidak keluar dari mulutnya, namun berakhir sia-sia. Cacing dalam perut Reza kini kembali berteriak. Apalagi sejak pagi belum ada satu makanan pun yang masuk ke dalam perutnya, membuat ia merogoh kocek celana. Beberapa lembar uang sisa kerja beberapa malam sebelum ia tidak sadarkan diri segera ia keluarkan seluruhnya, termasuk satu bekas kertas yang kembali ia lihat. Temui saya di pasar Mekar Bumi. Tulisan dalam sobekan kertas itu Reza baca berkali-kali walaupun ia semakin kebingungan. Harus menemui siapa ini sebenarnya? Tangan Reza terus menggaruk luka di belakang telinga yang sampai saat ini luka itu belum sepenuhnya kering. Apa sekalian membeli obat luka ini, aku pergi sajalah. Ia mengambil keputusan setelah jalan untuk menemukan Ibu Sari melalui bantuan warga kampung serta orang-orang kepercayaan Pak Eko di kampung Jayamati membuat ia pupus harapan. Reza yang sedang diterpa sakit hati langsung berkemas pakaian dan hanya satu tas bekas sekolah yang tersisa dengan resleting rusak. Namun Reza tetap menggunakannya karena tidak ada lagi pilihan daripada harus membawa sebuah kresek plastik. Semoga bisa pulang lagi ke rumah gubuk ini, Bu. Warga kampung Jayamati jahat, Bu. Tidak ada yang ingin membantu Reza mencari ibu. Reza menahan ucapannya, selanjutnya hanya tetesan air mata yang mengenai lantai tanah. Ketika Reza menggeser pasung kayu agar berada di bawah kursi bambu. Reza pamit. Pintu rumah itu segera Reza tutup rapat dengan gembok baru yang baru saja ia sadari dalam keadaan terkunci membuat kulit dahinya mengkerut. Aneh, jika gembok masih terkunci. Reza kemudian memasukkan kunci yang sudah ia pegang dan membukanya perlahan. Berarti malam itu Mbah Yanto tidak masuk ke dalam rumah. Tapi wadah batuknya tidak aku temukan, benar-benar aneh. Reza menempelkan gembok dan dengan cepat menguncinya. Apa mungkin hilangnya ibu dan Mbah Yanto dua kejadian berbeda tempat? Reza makin kesal karena ia harus seorang diri menerima segala kejanggalan ini, bahkan untuk sekedar teman membicarakan hal-hal aneh. Sama sekali tidak ia miliki, membuat Reza dengan perlahan meninggalkan rumah gubuk. Sesekali Reza melihat ke arah rumahnya kembali seperti ada perasaannya mengganjal, namun tetap ia melangkah. Dari dalam rumah gubuk, pasung kayu yang sudah Reza simpan di bawah kursi bambu itu bergeser dengan sendirinya kembali ke arah di mana sebelumnya Ibu Siti terpasung. Dan dari kejauhan lelaki tua dengan uban yang memenuhi kepala serta golok yang melingkar di samping pinggangnya itu melihat Reza berjalan semakin jauh keluar dari kampung Jayamati dengan menggendong tas yang resletingnya terbuka. Rokok yang lelaki tua hisap mengeluarkan asap yang tidak tenang, kemudian ia injak sekuat tenaga. Mekar Bumi adalah tempat di mana semua hasil bumi berkumpul di pasar paling tua yang sudah berdiri sejak era kolonial Belanda. Pasar untuk para juragan menjajakan dagangannya melalui para anak buahnya, dan sejak 10 tahun ke belakang nama kampung Jayamati kerap terdengar dengan kualitas serta hasil panen melimpah. Sehingga berjuta orang menaruhkan harapan hidup dan semua atas nama keluarga Eko Sumaryanto. Begitulah kabar yang paling senter terdengar manakala terdengar hasil bumi dari Jayamati. Pembeli tidak akan meragukan kualitasnya. Dari sayuran hingga buah-buahan teramat sangat sempurna hasil dari kampung yang paling ujung itu. Pasar itu tempat menaruhkan banyak hidup, dari mulai pedagang besar hingga kecil. Patokan yang sudah mempunyai usia tidak muda, pengamen hingga berbagai hal tumpah ruah menjadi satu.
Begitu juga warung-warung makan berjajar rapat di samping pasar beserta para angkutan mengenakan tenaga manusia ataupun mesin bertenaga bensin. Itu jugalah yang menyambut kedatangan anak 15 tahun yang sudah terbiasa mendatangi pasar untuk membeli obat untuk ibunya yang kini dinyatakan hilang. Sebelum matahari sore tiba, Reza sudah menginjakan kaki di pasar Mekar Bumi. Kini ia sedang mengantri di salah satu toko obat paling tua. "Kenapa luka itu, Dek?" tanya seseorang yang telah mendapati luka di telinga Reza. Reza hanya menggeleng tanpa bisa menjelaskan. "Setengah saja obat olesnya Teh untuk luka ini." "Ah, anak ini bukan obat untuk ibumu itu?" Reza hanya menggeleng kemudian berbalik badan. "Bekas binatang?" Reza kembali menggeleng sambil mengeluarkan lembaran uang yang ia kemudian sisakan untuk makan. "Untung saja belum keburu tutup," ucap teteh penjual sambil memberikan salep dalam wadah plastik sesuai lembar uang yang Reza berikan karena tidak tega melihat sebuah luka yang sebenarnya baru ia lihat. "Memangnya ada apa, Teh?" "Mau ada kunjungan Pak Eko Sumaryanto ke pasar. Biasanya mengundang juga beberapa bos-bos besar di sini untuk acara syukur bumi di Kampung Jayamati," jawab teteh penjual karena di belakang masih ada yang antri. Reza segera mundur. Walau ia tidak terlalu heran karena ia masih ingat tahun lalu saja acara itu begitu sangat meriah yang terjadi di kampungnya. Walau mereka kini tidak mengetahui bahwa Kampung Jayamati sedang menutupi kehilangan ibunya Reza. Cacing dalam perut Reza semakin berisik, apalagi ia sudah berjalan berjam-jam lamanya. Hingga matanya tertuju pada warung makan sederhana yang sedang digerumuni orang-orang berpakaian tidak jauh seperti dirinya. "Nasi sama kuah apa aja, Bu? Uangnya hanya ada segini." Ibu warung hanya tersenyum karena rasa kasihan hingga ia menambahkan lauk pada piring yang diberikan untuk Reza beserta air teh hangatnya. Dengan lahap, mulut Reza menyantap seluruh makanan hingga tersisa 1 sendok lagi yang akan segera masuk ke dalam mulutnya. Pasar mendadak ketat jika keluarga Eko Sumaryanto datang, ucap salah satu lelaki parubaya yang duduk di sebelah Reza sedang membakar rokok. "Ya begitulah, Bah. Tadi terakhir sudah lihat turun di depan, mungkin sebentar lagi lewat sini juga." Mendengar nama keluarga Eko Sumaryanto, segera Reza berdiri setelah meminum air teh hangat dalam gelas hingga kosong. "Terima kasih, Bu." "Awas itu dalam tas kamu jatuh, Nak." "Sudah rusak resletingnya, Bu." Reza kemudian berjalan ke arah jalan utama setelah mendengar percakapan lelaki tua barusan. "Minggir, jangan ada di tengah jalan. Keluarga Eko Sumaryanto mau lewat." Teriakan para lelaki dewasa yang mengatur jalan sudah Reza dengar dengan lantang, membuatnya semakin penasaran, apalagi ia tidak ingat kali terakhir melihat Pak Eko dengan brewok tebal ketika berada di Kampung Jayamati. Beberapa orang sudah memenuhi samping jalan. Mereka mempunyai penasaran yang sama pada keluarga Eko Sumaryanto karena satu alasan. Namanya begitu sangat harum dan sering menjadi bahan obrolan. Dari kejauhan Reza sudah melihat lelaki dengan mengenakan pakaian hitam rapi berjalan sambil melemparkan senyum. Di sebelahnya terdapat perempuan cantik dengan baju serasi dengan Pak Eko. "Ibu Diana Riana." Reza mengenal bahwa itu adalah istri dari Pak Eko. Perempuan cantik itu terus saja memegang tangan Pak Eko dan satu perempuan yang mirip dengan dirinya, seperti sedang beradu kecantikan. Perempuan itu? Reza ingat kejadian malam sebelum ia bekerja di dekat gudang. Ia sempat melihat perempuan itu di dalam kamar rumah Pak Eko. "Anaknya Pak Eko memang cantik ya, sesuai namanya, Anita Riana," bisik lelaki dan ibu-ibu yang berdiri di samping Reza. Reza mengingat nama Anita Riana adalah anak seumuran dengan dirinya. Namun sejak sekolah dasar di kampung tetangga, Reza tidak pernah melihatnya dan pernah mendengar bahwa Pak Eko lebih memilih para guru datang ke rumah daripada membiarkan anak semata wayangnya itu pergi ke sekolah. Reza terus memperhatikan, bahkan ketika semakin dekat ia melihat lelaki tua penuh uban yang siang tadi menyakiti hatinya berjalan paling belakang bersama anaknya Jarwo. Pantas
Reza masih menyimpan kekesalan. Beberapa kali langkah Pak Eko berhenti ketika orang-orang berpakaian hampir sama dengan dirinya. Namun saat Reza memperhatikan ke arah Anita Riana dan Ibu Diana Riana yang terkena pancaran cahaya kuning keemasan, pertanda sore semakin larut memberikan keindahan lebih itu, tiba-tiba Reza mendapati perempuan lain berada di samping Riana Diana. Perempuan itu mengenakan daster motif bunga, kepalanya menunduk dengan rambut panjang berantakan, membuat Reza memperhatikan hingga ke bagian pergelangan tangan seperti terdapat bekas luka tali melingkar dengan jelas. Terus saja kedua mata Reza memperhatikan hingga ke arah kaki tanpa sendal, namun sontak Reza terkejut ketika melihat ke arah kaki tanpa sendal. Dua mata kaki memar penuh goresan luka, sebuah luka yang membuat perempuan itu kini berjalan dengan cara diseret. Dan saat perempuan itu memegang tangan Anita Diana anak Pak Eko, perempuan itu mengangkat kepalanya hingga rambut berantakan yang menutupi wajahnya itu sedikit bergerak dan terlihatlah jelas wajahnya oleh Reza. Ibu. Baru saja Reza akan melangkah mendekat untuk memastikan apa yang ia lihat, tiba-tiba terdengar teriakan yang membuat pasar berubah menjadi ramai. Copet! Kejar ke sana larinya! Reza melihat seorang lelaki dewasa mengenakan topi lusuh berlari ke arahnya dengan membawa sebuah dompet hitam sangat tebal. Lelaki itu tiba-tiba menepuk pundak Reza hingga membuat tas Reza hampir saja putus. Bukan saya pelakunya. Anak itu copetnya. Dompetnya ada di tas anak itu. Teriak lelaki mengenakan topi dengan panik menunjuk ke arah Reza berdiri. Teriakan itu sontak membuat Reza kaget. Apalagi ia baru saja akan memastikan perempuan yang ia yakini adalah Ibu Siti. Tiba-tiba sebuah pisau tajam sudah berada di samping perutnya. Ikut aku jika aku masih ingin hidup. Reza melihat ke arah lelaki dengan rambut belah tengah mengenakan baju lusuh yang sudah penuh dengan tepung terigu. Cepat jalan jika aku tidak ingin mati dikeroyok. Dengan ketakutan, Reza mengikuti langkah lelaki berambut belah tengah menyelinap di antara kerumunan hingga memasuki sebuah gang yang penuh dengan gerobak-gerobak tua. Lelaki berambut belah tengah itu segera menarik Reza agar bersembunyi tepat di antara celah gerobak tua berjajar. Siapa kamu? Reza panik karena pisau tajam itu masih berada di samping perutnya. Lelaki belah tengah itu langsung mengambil dompet tebal yang berada di dalam tas Reza. Hal itu sontak membuat Reza semakin kaget serta ketakutan, membuat ia membenarkan bahwa copet barusan melemparkan dompet ke arah tasnya yang terbuka tanpa resleting. Bagaimana ikan yang kau makan bisa membuatmu tidur lelap bukan? Dan ini sobekan yang aku temui di kamarmu, Sa. Reza sontak kaget mendengar ucapan orang yang belum ia ketahui namanya, hanya berkali-kali membenarkan rambut belah tengahnya itu. Jadi Reza kebingungan pada lelaki yang mungkin usianya berbeda 5 tahun lebih tua darinya. Ya, aku Ahmad. Aku yang datang malam itu menyimpan sobekan kertas serta membawa ikan goreng. Reza masih tidak percaya bahwa lelaki yang kini masih memegang dompet serta pisau tajam itulah yang sudah masuk ke dalam rumah. Beruntung kamu tidur malam itu. Jika tidak, mungkin bukan Ibu Siti saja yang hilang. Bisa jadi nyawamu yang hilang. Siapa kamu sebenarnya? Reza kebingungan ketika Ahmad membuka dompet yang berisikan lembaran uang cukup banyak. Tidak penting siapa aku, yang penting aku perlu banyak tahu tentang keluarga Eko Sumaryanto. Ahmad berbisik di dekat telinga Reza sambil memastikan luka di belakang telinga. Kulit dahi Reza mengkerut, ia semakin tidak memahami apa yang diucapkan oleh Ahmad. Aku tidak tahu soal keluarga Eko Sumaryanto, aku hanya warga kampung Jayamati, tidak lebih. Ibumu Siti. Detak jantung Reza sontak berhenti, apalagi baru saja ia melihat Ibu Siti berada tepat di samping Anita Riana, anak dari Pak Eko. Apa yang kau lihat barusan itu bukan ibumu, Sa. Turuti apa yang aku mau, maka aku akan mencari ibumu. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah mendekat. Keluar kau, Reza. Nyawamu berharga mahal. Kita tahu kau sembunyi di sana. Teriakan kencang sontak terdengar oleh Reza dan Ahmad. Beberapa kali sayatan golok tajam mengenai kayu gerobak membuat Reza sangat ketakutan. Pulang Yuza, ibu menunggu kamu di rumah. Suara Ibu Siti tiba-tiba terdengar jelas hingga dua mata kaki penuh luka itu terlihat dari celah kayu gerobak.
Kaki yang sama dengan apa yang sering Reza lihat di rumah gubuk, mirip dengan kaki Ibu Siti itu, perlahan mengeluarkan darah hingga tiba-tiba golok tajam menyayat dua kaki hingga memancarkan darah sangat banyak. Habisi saja bawa kepalanya. 15 tahun ke belakang, gapura dengan bambu tua menjelma sebagai gerbang. Tercetak sebuah tulisan nama pesantren tua yang hampir saja pudar. Pekarangan tanah tandus dengan pohon tua yang seharusnya sudah gugur masih berdiri tanpa dedaunan. Anak yang belum genap berusia 10 tahun dengan satu tas penuh berisikan pakaian masih ragu untuk melangkah. Hanya pesan dari ibu yang biasa ia panggil Umi terus teringat oleh dirinya. Mat, ini pesantren yang dimaksud Abah, seharusnya kamu betah. Kang, apa ini benar pesantrennya? Ahmad heran karena sejak mobil berhenti tepat di pinggir jalan, beberapa kendaraan lain yang melihat dirinya menampakkan wajah heran. Lalu kamu pikirinnya apa? Kang Mumu sebagai anak tertua Kiai Haman terus melangkah masuk. Rumah panggung sebagai kamar para santri sudah terlihat walau tanpa para santri siang ini. Kecuali lelaki berkopiah hitam lusuh berjalan tergesa-gesa ke arah Ahmad dan Kang Mumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mumu anak Kiai Haman dari kampung Babakan Luhung? Kang Mumu langsung mengangguk menerima salam sang santri yang memperkenalkan dirinya adalah Bambang. Kiai sudah berpesan jauh-jauh hari akan datang juga, Ahmad. Tapi kebetulan sudah sangat lama Kiai belum juga pulang. Tanggung jawab mengurus santri yang jumlahnya tersisa hanya 5 orang sekarang sama saya, Kang. Maaf. Tidak ada rasa kaget dari penjelasan Bambang untuk Kang Mumu, namun tidak berlaku untuk Ahmad. Padahal rencana Ahmad datang ke pesantren ini baru ia putuskan beberapa hari ke belakang, sementara Kiai sudah mengetahuinya sejak jauh-jauh hari. Mat, tempat ini berada di ujung barat. Jika kamu pergi, ongkos yang akan berikan tidak akan cukup dan tidak akan sampai rumah. Lebih baik ikuti perintah Abah dan Umi, paham? Kang Mumu sudah tahu kelakuan nekat adik bungsunya itu. Ahmad tidak menjawab. Ia masih memegang 2 tali tas yang melambai. Begitu juga saat Kang Mumu memberikan pesan pada Bambang menitipkan adik bungsunya itu. Hanya tepukan pada pundak Ahmad ketika mencium tangan Kang Mumu sebagai salam perpisahan. Ditemani oleh Bambang, Kang Mumu seperti membicarakan sesuatu sambil menuju mobil tua terparkir. Sebelum pergi begitu saja. Maaf, sudah berapa lama Kiai Guntur pergi? Tanya Ahmad ketika berjalan bersama Bambang yang usianya sudah cukup dewasa. Pertanyaan yang sama tidak pernah bisa saya jawab, Ahmad. 5 santri lain yang ada sekarang belajar mengaji dan semuanya dengan saya. Santri yang lain mana? Ahmad masih penasaran karena pesantren pilihan Abah Haman dan Umi Cucu tidak seperti yang ia bayangkan. Beberapa ada yang kerja di ladang perkebunan, hasilnya dijual di pasar Mekar Bumi, Mat. Itu cara kami untuk dapat hidup sambil menimba ilmu. Pasar Mekar Bumi? Ahmad mengulang perkataan Bambang dari waktu siang hingga terdengar suara azan asar berasal dari masjid tua. Ahmad hanya melihat Bambang seorang diri. Sebelum sholat, Bambang menjelaskan waktu mengaji malam hari setelah sholat Isya sampai tengah malam dan peraturan lainnya. Jika masih penasaran dengan Kiai, bahkan ada satu santri yang sudah 3 tahun di sini belum pernah berjumpa, Mat. 3 tahun, lantas untuk apa bertahan di sini? Turuti saja kemauan Umi ya, Mat. Kasihan Abah dan kakak-kakak kamu. Ulah kamu di kampung ini sudah menjadi sorotan buruk. Umi doakan kepergian kamu di pesantren Kiai Guntur untuk memperbaiki diri. Dan Abah juga sudah setuju. Nanti yang akan sering jenguk Kang Mumu atau mungkin Abah dan Umi sekalian silaturahmi ke sana. Rasa lelah selama perjalanan tiba di ujung barat Pulau Jawa membuat Ahmad hanya mengingat pesan Umi Cucu.
orang yang selalu membelanya dalam keadaan salah, dan karena itu juga Ahmad tidak keberatan untuk pergi dari kampung Babakan Luhung. Tidak apa-apa kalau kamu mau tidur duluan, Mat. Wajar kamu baru saja datang, mungkin subuh nanti saja kamu mulai mengaji. Kasihan masih belum segar tubuhmu. Belum sempat Ahmad berkenalan dengan 5 santri lain, ia melangkahkan kaki menuju kamarnya. Tujuanku ke sini untuk berjumpa Kiai. Umi menyuruh untuk aku belajar banyak padanya. Lalu untuk apa aku di sini? Bahkan ada yang sudah 3 tahun saja tidak berjumpa. Ahmad masih memakai sarung. Tas berisikan pakaiannya sebelumnya ia masukkan ke dalam lemari kini sudah berpindah pada pundaknya. Dengan sangat mudah dan tanpa kesulitan, keinginan Ahmad pergi dari pesantren itu ia lakukan tanpa pertimbangan apapun. Selayaknya anak berusia 10 tahun. Maaf Umi, orang kiainya saja tidak ada, berarti Ahmad bukan tidak menuruti ucapan Umi ya. Kelakuan buruk Ahmad sebagai anak-anak dan tidak ada rasa takut dalam benaknya membuat ia melangkah di bawah gelap malam tanpa tujuan. Pasar Mekar Bumi, seharusnya ke sana. Hutan lebat berarti ke arah sana. Sebuah tempat yang diharapkan bisa bertanya pada orang banyak hingga ia dapat pulang dengan selamat kembali ke rumah. Pertimbangan Ahmad malam ini setelah mendengar nama Pasar Mekar Bumi yang sebelumnya dikatakan Bambang membuatnya hanya melangkah seorang diri, dan tidak terasa ia semakin jauh bersama malam yang semakin larut. Beberapa kali Ahmad menanti tumpangan mobil yang biasa ia lakukan ketika berada di rumah untuk menuju lokasi yang jauh. Hal itu tidak terjadi. Bahkan aku tidak tahu nama kampung dan pesantren barusan. Hanya nama kiai saja yang pernah Umi dan Abah sebut. Ahmad juga merasa heran Bambang yang dititipkan dirinya oleh sang kakak sama sekali tidak mencarinya atau mengejarnya sampai saat ini. Baru saja Ahmad mengelap keringat dan terus memaksa kakinya bergerak walau sudah terasa pegal. Suara klakson mobil ia dengar dengan jelas dengan cahaya buram lampu yang semakin mendekat. Kemana, Dek? Pasar Mekar Bumi, boleh ikut di belakang? Naik untung saja masih selamat anak-anak jam segini di jalan. Cepat naik, bisa jadi makanan apalagi ini mau hujan. Makanan? Bisik hati Ahmad ketika ia masuk ke dalam mobil bak berisikan sayuran. Kalau yang dimaksud Bapak itu makanan setan. Mana ada setan makan manusia? Yang ada manusia dijadikan makanan setan oleh manusia. Itu baru ada. Ahmad tiba-tiba tertawa mendengar ucapan yang pernah dikatakan Bahaman, membuat si sopir yang melihat Ahmad dari spion tengah itu merasa heran. Sarung yang sebelumnya Ahmad kenakan sudah berada di dalam tas. Setelah memakan waktu berjam-jam, mobil bak akhirnya sampai di sebuah pasar cukup besar. Sebentar, Dek, kamu dari mana? Mau kemana memangnya, Dek? Dari pesantren sana, mau pulang tapi tidak cukup ongkos. Terus tidak tahu jalan, yang aku dengar hanya nama Pasar Mekar Bumi. Pesantren? Si sopir yang telah memberikan tumpangan itu hanya menggeleng kemudian menepuk pundak Ahmad lalu pergi meninggalkan Ahmad begitu saja dengan wajah heran, seolah tidak percaya dengan pengakuan Ahmad. Salah orang sepertinya aku menolong, mana masih ada anak. Sopir itu semakin jauh berjalan. Waktu malam baru saja menginjak pergantian hari. Suara gemuruh petir membawa gerimis hingga hujan deras mengguyur Pasar Mekar Bumi. Ahmad hanya berteduh seorang diri dengan memeluk tas berisikan pakaian dan terdapat beberapa lembar uang. Seharusnya aku udah tahu jalan pulang dengan bertanya pada orang-orang. Ini malah hujan. Ahmad kesal dari mulai berdiri, jongkok dan duduk bersama suara cacing dalam perutnya yang berisik. Hujan tidak kunjung reda dan Ahmad belum berpindah tempat walau sudah beberapa kali terkena cipratan air hujan. Hingga Ahmad mendapati sebuah mobil sayuran yang persis sama yang belum lama ia tumpangi berhenti tidak jauh dari tempat ia duduk. Memang di pasar ini ada tempat menjual monyet? Aneh. Kedua tangan Ahmad mengucek matanya beberapa kali karena baru pertama ia melihat monyet-monyet itu mengikuti larinya seorang lelaki dengan penuh brewok untuk masuk ke salah satu warung makan. Tidak, aneh orang, kamu sudah lihat. Ahmad kaget mendengar suara kakek tua di sebelahnya yang sudah duduk. Astagfirullah.
Ia bergeser sedikit karena kaget tiba-tiba kakek tua dengan rambut penuh uban duduk di sebelahnya dengan baju yang basah kuyup. Sebentar pakai ini kek, dingin tubuh kakek basah juga. Ahmad panik segera mengeluarkan sarung yang sebelumnya ia gunakan sholat di pesantren. Kakek tua itu hanya diam ketika Ahmad memberikan sarung itu untuk selimut tubuh kakek tua. Wangi sekali. Ahmad mengerutkan dahi padahal sudah 1 minggu sarung itu belum ia cuci semenjak dari kampung Babakan Luhung rumahnya berada. Maaf, tadi saya tidak berniat apapun kek, hanya kaget saja. Tidak apa-apa, lagian salah saya, seharusnya saya menyapa lebih dulu. Kepala Ahmad bergerak sedikit dari samping duduknya kakek tua itu. Ia tidak melihat bekas jejak kaki basah atau kotor. Apalagi saat Ahmad melihat ke arah kaki kakek tua itu sama sekali tidak ada bekas air. Sementara hujan baru saja perlahan mereda. Kakek mau pulang kemana atau mau saya belikan makanan dulu? Soalnya saya juga lapar ini. Ahmad mencoba membuyarkan tatapan kakek tua itu ke arah warung di seberang yang baru saja dimasuki lelaki brewok. Apa kamu mau beli di warung sana yang masih banyak monyet? Monyet yang kamu lihat masih ada di sana. Tidak kek. Saya Ahmad, kakek siapa namanya? Ahmad menundukkan kepala ke arah kakek tua dan mencium tangannya. Tangan saya kotor dan bau, tidak usah mencium tangan saya. Nama saya Ki Gawir. Ya sudah, kamu makan di rumah saya saja, tidak jauh dari sini. Mau? Kedua mata Ahmad masih melihat gerimis mengguyur, namun ia tetap saja penasaran kenapa beberapa orang yang berada di warung makan itu bisa berdekatan dan tidak merasa terganggu dengan monyet yang cukup banyak. Ki Gawir berdiri terlebih dahulu tanpa mengenakan sandal. Kaki keringnya itu baru saja basah. Hal itu menambah keanehan yang Ahmad lihat ketika sarung yang Ki Gawir kenakan ia gunakan untuk menutupi kepalanya. Tunggu Ki. Ahmad berlari dengan tas berada di atas kepalanya. Dari arah warung, lelaki brewok itu menggelengkan kepala melihat anak berlari di bawah guyuran gerimis. Anak aneh itu Pak tadi numpang mobil saya, ucap si sopir pemilik mobil bak yang duduk di sebelah lelaki brewok yang kini di pundaknya terdapat 1 monyet berdiri dan monyet lainnya menyantap makanan yang sama di atas piring. Gerimis yang tidak kunjung reda itu menemani langkah Ahmad dan Ki Gawir. Sudah tidak terhitung berapa lama Ahmad melangkah hingga air gerimis itu sudah membasahi seluruh isi tas. Masih jauh Ki? Di depan ada leweng, tidak jauh dari sana sampai. Dari jalan aspal hitam hingga tanah merah kini sudah Ahmad injak. Gerimis yang diharapkan berhenti malah berubah menjadi hujan deras. Beberapa kali sambaran petir mengenai pepohonan yang menjulang tinggi. Tubuh Ahmad yang sudah kelaparan berjalan sangat jauh hingga ia tidak menyisakan tenaga. Monyet lagi, ucap Ahmad dengan sisa tenaga ketika dari kilapan petir itu terlihat gerombolan monyet berada di atas pohon. Tubuh Ahmad yang tidak kuasa lagi melangkah seketika mengenai tanah, membuat wajahnya bersentuhan dengan tanah merah yang basah. Ki Gawir hanya tersenyum langsung berbalik badan untuk melihat keadaan Ahmad. Tubuh Ahmad yang terus terkena guyuran air hujan, kini kedua telinganya mendengar langkah yang cukup banyak, bukan hanya langkah Ki Gawir. Suara gesekan sandal beberapa kali terdengar. Wadah-wadah botol yang bersejajar ikut mengeluarkan suara manakala Ki Gawir baru saja menuangkan air ke dalamnya. Sudah 4 hari kamu terlelap, tubuh kurusmu itu lap sekali setiap aku kasih makan. Jangan paksakan bangun, Mat. Atau kalau sudah kuat bangun tidak bisa aku larang. Mat siapa Ki? Apa aku sudah sampai di rumah Aki? Ahmad heran ketika disusul suara tulang berbunyi saking lamanya ia terbaring. Namamu Mamat Begeng, sekarang jauh lebih menggambarkan dirimu.
Mata Ahmad yang kini mempunyai nama Mamat Begeng itu berkeliling seluruh ruangan rumah gubuk Ki Gawir yang berjajar botol berisikan air keruh serta beberapa kayu bakar. Ahmad tidak keberatan dengan nama barunya itu yang diberikan oleh Ki Gawir, apalagi itu bukan satu masalah untuknya. Apalagi kini lelaki tua penuh uban itu segera membawakan makanan serta air teh hangat yang langsung disantap oleh Mamat Begeng. Itu makanannya aku janjikan daripada makan di pasar Mekar Bumi dengan monyet. Ki, ya, apa yang kau lihat tidak akan dilihat semua orang, Mat. Anggap saja perkenalan kita kebetulan saja. Ki Gawir duduk di sebelah Mamat Begeng. Jadi begitulah manusia, Mat. Aku menghabiskan banyak waktu di gubuk ini dan setiap hujan deras. Kenapa aku ajak kau ke gubuk ini? Karena aku harus memastikan situ Gete tidak tergenang air darah, dan air dalam botol itu selalu aku bawa dari sana. setiap hujan? Ki Gawir hanya mengangguk lalu berjalan membawakan sebuah tas bersih dan pakaian Mamat Begeng di dalamnya. Aku lihat kau mau pesantren dengan isi tas banyak baju dan sarung serta kopiah. Awalnya begitu, Ki. Tapi kiai yang mau aku temui tidak ada katanya. Aku akhirnya pergi saja mau pulang. Cari ilmu ya, tunggu. Dari dalam kotak besar yang berada di lemari tua, kotak itu ia buka dan selembaran kertas tergulung beberapa lembar. Tinggal saja dulu di sini. Ini ada ilmu bela diri. Pelajari sama-sama, cari ilmu bukan? Ki Gawir mengambil golok tajam. Baru saja Mamat Begeng selesai makan, di halaman luar rumah gubuk sudah berdiri orang-orang yang terbuat dari kayu. Aki tinggal sendiri di hutan ini. Lalu apa kamu lihat rumah lain? Rumah gubuk yang berada di dataran paling rendah itu hanya mengarah pada sebuah situ yang sudah penuh dengan pohon-pohon. Kan aku sudah bilang aku harus memastikan situ Gete tidak tergenang air darah. Itu situ yang aku maksud, Mat. Mamat Begeng seolah tidak percaya. Di hutannya ia ingat bernama Leweng Situ Gete ini terdapat gubuk dan lelaki tua yang ia anggap aneh. Hanya sekedar memastikan sebuah situ yang penuh pohon akan tergenang air darah, sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. 1 tahun kemudian, Mamat Begeng sudah hampir melupakan keinginannya untuk pulang ke kampung halaman. Tidak pernah ada kabar yang ia dapatkan tentang Abah dan Umi. Begitu juga ia tidak pernah ingin kembali ke pesantren yang pernah menjadi tujuan utamanya. Hanya pasar Mekar Bumi dan rumah gubuk Ki Gawir adalah tempatnya hidup. Di pasar, Mamat Begeng menjadi kuli serabutan apapun agar ia dapat membawa sekantong beras tiap harinya. Sementara di rumah Ki Gawir, waktunya akan ia habiskan untuk belajar bela diri. Pancuran air dari mata gunung yang terdapat gubuk kecil terbuka terhampar sajadah adalah kamar kedua Ki Gawir yang sering Mamat Begeng lihat lelaki tua itu menghabiskan waktunya. Musim hujan sebentar lagi, Ki. Aku sudah 1 tahun di sini, tapi di situ Gete tidak pernah berubah sesuai apa yang pernah Ki ceritakan. Mamat Begeng menyimpan 1 gelas berisikan air teh panas di sebelah tubuh Ki Gawir. Akan datang lebih cepat. 2 malam kemarin monyet-monyet terdengar lebih berisik. Ki Gawir kemudian berdiri. Tiba-tiba ia tergesa-gesa berjalan ke dalam rumah gubuk. Ki, Mamat Begeng heran. Kotak kayu berukuran tidak terlalu besar itu tiba-tiba Ki Gawir masukkan ke dalam tas Mamat Begeng. Jika keadaan buruk pergi. aku tidak paham, Ki. Suara petir tiba-tiba menyambar salah satu pohon, membuat pohon itu seketika tumbang. Malam ini hujan akan deras dan ingat, Mat. Aku akan menyimpan setiap air hujan membasahi situ Gete ke dalam botol.
Jika salah satunya berubah menjadi merah, maka pergi dari gubuk ini. Paham? Mamat Begeng hanya menganggukkan kepala walau ia tidak pernah percaya dengan segala cerita situ gede yang pernah ia dengar. Kasarung itu benar adanya, Ki. Ki Gawir tidak menjawab. Ia segera membawa 2 botol kosong yang sering juga Mamat Begeng bawa dari pasar Mekar Bumi. Tunggu saja di sini, jangan buka pintu kecuali aku yang buka sendiri. Paham? Ki Gawir memberikan tas berisikan kotak kayu yang sekarang sudah berada di pundak Mamat Begeng. Suara hujan deras tiba-tiba terdengar bergemuruh bersama angin kencang menerpa lawang situ gede. Dari celah bilik Mamat Begeng melihat Ki Gawir berdiri memandang ke arah situ gede yang berisikan pohon lebat. Sesuatu yang tidak mungkin, hujan sepanjang tahun pun situ gede tidak akan tergenang air. Aneh. Sudah hampir 2 balikan Ki Gawir masuk dan keluar rumah gubuk hanya membawa botol berisikan air hujan. Ki, apa udah cukup? Mamat Begeng melihat ke arah botol-botol berderet panjang itu. Baru saja terdengar pintu gubuk tertutup. Tiba-tiba suara benda jatuh menghantam tanah terdengar oleh Mamat Begeng. Sudah aku bilang, Guntur, aku akan kembali lihat apa yang aku bawa. Teriak seseorang. Mamat Begeng sontak mendengar nama yang 1 tahun ke belakang tidak pernah ia temui. Seharusnya aku mengurus pesantren saja daripada menunggu kematian di gubuk ini, Kiai. Guntur. Mamat Begeng seolah tidak percaya. Suara teriakan anak perempuan terdengar oleh Mamat Begeng. Dari celah bilik Mamat Begeng melihat lelaki brewok sedang memenggal kepala perempuannya. Ia tutupi kepalanya dengan kain hitam. Lelaki brewok dengan telanjang dada itu sedang mendekat ke arah Ki Gawir yang sudah terkapar. Mereka sudah diguyur air hujan semakin deras. Pergi! Tidak mungkin aku pergi, aku sudah membawa yang seharusnya aku bawa. Teriakan Ki Gawir adalah pertanda yang sudah Mamat Begeng dengar. Baru saja ia perlahan mundur. Tiba-tiba kedua bola mata Mamat Begeng bak tidak percaya ketika mendapati semua botol yang berderet di dalam rumah gubuk sudah berwarna merah darah. Pintu belakang rumah gubuk Mamat Begeng buka perlahan. Di bawah guyuran hujan semakin deras, ia keluar mengikuti perintah Ki Gawir. Erangan kesakitan Ki Gawir dari arah depan gubuk ia dengar dengan semakin keras, membuat Mamat Begeng tidak pergi begitu saja, namun ia memastikan dari belakang pohon keadaan Ki Gawir. Lelaki brewok semakin dalam berjalan mendekati situ gede dan malam itu adalah pembuktian. Tiba-tiba situ gede yang tidak pernah Mamat Begeng lihat berair kini sudah banyak sekali gerombolan monyet-monyet beserta airnya mulai terlihat juga. Tidak mungkin. Pergi, Mat. Pergi. Ki Gawir membuka mulutnya mendapati Mamat Begeng bersembunyi. Mamat Begeng melihat lelaki brewok itu berjalan semakin dalam. Air sudah hampir setinggi paha. Menarik anak perempuan dengan terus berteriak. Ki. Ia mendapati luka cakar di bajunya serta darah yang berceceran di atas tanah yang terus terkena guyuran hujan. Pergi atau kamu akan mati. Dengan tetesan air mata yang bercampur air hujan yang membasahi wajah Mamat Begeng, ia berlari sekuat tenaga menjauh dari gubuk tua. Ki Gawir. Mamat Begeng sudah tidak mendapati keberadaan Ki Gawir. Hanya sebab baju terdapat bekas cakaran saja tergeletak di depan rumah gubuk. Dari depan gubuk Mamat Begeng melihat lelaki brewok itu sedang tertawa kencang. Namun kini seluruh tubuhnya penuh dengan bulu hitam. Mamat Begeng sudah keluar dari leweng situ gede. Ia meneduh di salah satu warung yang tidak terawat. Sementara ia masih ketakutan dengan kejadian barusan. Kotak. Aku ingat kotak kayu. Ia langsung membuka tas berisikan pakaian yang sudah basah. Kotak kayu itu segera ia buka. Berisikan beberapa lembar kertas coklat dengan coretan tangan. Jaya mati. Mamat Begeng melihat sebuah bukit kembar. Kemudian gambar bukit itu menuju ke sebuah hutan dan situ. Ini berarti situ gede dan ini kubu Ki Gawir. Lalu apakah sarung? Dengan kaki perempuan terpasung kayu. Mamat Begeng kebingungan.
Di bawah kertas itu terdapat nama lengkap Ki Guntur Kertajasa. Benar, berarti Ki Gawir adalah Ki Guntur Kertajasa. Namun nama apa itu? Ia semakin kaget. Hampir 1 tahun ia hidup dengan Kiai Guntur. Dengan gemetar dan tangan basah, Mamat Begeng membuka lembar kedua. Terdapat sebuah coretan silsilah. Ki Adi Gunarusdi Langsamana, Ki Diman Halim Kusuma, Amar, Dudui, Aman. Membaca nama-nama itu membuat seluruh bulu kuduk Mamat Begeng berdiri. Apa Aman di sini adalah nama apa? Apa sebenarnya Kertajasa ini? Mamat terus membaca coretan tangan itu hingga membaca sebuah kalimat. Jaya Mati akan tuntas oleh garis keturunan Ki Langsamana. Aku harus bertanya semua ini pada Abah. Abah sendiri yang menyuruh aku tiba di pesantren lalu hidup dengan Ki Gawir. Abah pasti paham hal ini. Tapi aku harus tahu Jaya Mati ini apa. Sepanjang malam diselimuti dingin dan guyuran hujan yang tidak berjumpa dengan reda itu, Mamat Begeng hanya terbaring di atas lantai. Tas berisikan kotak itu ia jadikan bantal sampai terus berpikir atas semua yang terjadi. Termasuk sebuah bukti bahwa lelaki brewok yang pernah ia lihat bersama dengan monyet-monyet kini membawa anak perempuan. Botol-botol berisikan air itu juga bisa berubah menjadi warna darah. Ia semakin terlelap dalam keadaan heran. Keesokan harinya setelah hanya dapat beristirahat di warung itu, kembali Mamat Begeng menyambangi rumah gubuk, masuk kembali ke dalam lowong situ getih. Namun sama sekali ia tidak melihat keberadaan Ki Gawir, hanya gubuk runtuh dan hancur yang ia lihat. Kemana perginya Ki Gawir? Apa dia kembali ke pesantren? Dia adalah Kiai Guntur juga. Tanpa membuang waktu serta terus teringat nama Jaya Mati, Mamat Begeng memastikan dan kembali ke pesantren. Mobil bak yang ia gunakan untuk menumpang membawanya kembali setelah 1 tahun. Namun saat ia tiba hanya berdiri satu masjid tua. Cari siapa memangnya, Mat? Teriak si sopir yang mengenali Mamat Begeng karena sering berjumpa di pasar. Tidak, Pak. Iya, Pak. Jaya Mati itu nama kampung, bukan? Benar, jauh di sana. Kalau ke sana saya tidak bisa antar. Tapi kalau mau ikut balik pasar bisa. 15 tahun kemudian, nama keluarga Eko Sumaryanto adalah seorang lelaki yang Mamat Begeng yakini pernah berjumpa di situ getih, tepatnya di depan rumah gubuk. Membawa anak perempuan dengan alasan beberapa tahun terakhir melihatnya di pasar Mekar Bumi. Selama itu juga Mamat Begeng menaruhkan hidup di pasar Mekar Bumi. Ia mengurungkan niat untuk pulang sebelum berjumpa dengan Ki Gawir yang ia yakini masih hidup. Mamat Begeng juga sudah mendengar kabar perihal Ibu Siti di Jaya Mati yang terpasung. Sebuah kalimat pasung dan perempuan termasuk Bukit Kembar Jaya Mati yang sudah ia ketahui. Terlebih malam kemarin setelah ia melihat keadaan Ibu Siti terlepas dari pasung dengan aneh dan menggemparkan warga kampung Jaya Mati, termasuk menyisakan anaknya Reza yang berbeda usia dengannya 5 tahun. Dari Reza aku bisa mendapatkan informasi Jaya Mati. Reza mencari ibunya dan aku mencari Ki Gawir, cukup imbang. Setelah Reza tiba di pasar Mekar Bumi, kejadian yang tidak seharusnya mereka berdua alami terjadi. Dalam keadaan Mamat Begeng menyelamatkan Reza dari tuduhan pencopet dan kini berbicara di dekat gerobak tua, Mamat Begeng memperkenalkan namanya dengan Ahmad. Habisi saja, bawa kepalanya. Tunggu di sini, Reza. Banyak hal yang harus kita sepakati. Baru saja kedua kaki itu melangkah, tiba-tiba pisau yang berada di tangan Mamat Begeng mengenai bagian kaki membuat lelaki itu terkapar. Saya Mamat Begeng, teriak Mamat Begeng sambil mengacungkan pisau setelah menendang golok agar terjatuh dari lelaki yang terkapar di dekatnya. Bahaya, jangan-jangan benar. Dua orang itu segera mundur dan memilih pergi. Mereka tidak menyangka bahwa yang membawa Reza adalah Mamat Begeng dengan nama 5 tahun terakhir sangat mentereng di pasar Mekar Bumi. Mamat Begeng itu namamu juga?
Reza heran serta tidak menyangka seorang lelaki masih terkapar dengan darah yang memancar. Waktuku tidak banyak, Sa. Kamu mencari Ibu Siti yang hilang dengan aneh. Aku juga mencari Ki Gawir, seorang kakek tua yang menyelamatkan hidupku. Kamu cari informasi sebanyak-banyaknya sambil aku menemui orang yang dapat membantu masalah ini ya. Mamat Begeng kemudian memberikan alamat rumahnya. Percaya padaku, keluarga Eko adalah kunci. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Jika sudah, temui aku bagaimanapun caranya di alamat itu. Atau aku yang akan datang kapanpun. Mamat Begeng tidak ingin orang-orang yang mengincar dirinya datang lebih banyak. Itu pun jika aku masih penasaran pada keberadaan orang yang telah melahirkanmu dalam keadaan hidup atau mati. Tapi Mamat benar, sudah lama nama bapak menjadi tumpuan kampung Jayamati. 4 tahun kemudian, 3 lelaki sedang duduk dengan tatapan serius ke arah kotak berisikan lembaran kertas. Lelaki berambut gondrong terus menghisap rokok secara perlahan. Satunya lagi masih berseragam coklat membawa coretan itu perlahan. Sementara Mamat Begeng sudah menghabiskan 2 botol hijau minuman dengan tubuh menyandar di rumah Ki Dudui. Ki Adi Kundarus di Laksamana, jelas itu adalah buyutmu, Kam. Ki Manalim Kusuma adalah nama kakekku. Amar bapakmu, Bat. Dudui adalah kakekmu. Haman sudah pasti nama bapakmu. Tapi Kertajasa di sini apa maksudnya, dan Jayamati serta Ibu Siti yang kamu ceritakan termasuk Lawang Situ Gede. Jayamati akan tuntas oleh garis keturunan Ki Laksamana. Ya, akhirnya tentang Ki Gawir sampai padamu, Gam. Ucapan Ki Dudui membuat Mamat duduk dengan tegap sambil ia berusaha menyembunyikan botol hijau itu ke balik jaket levis yang ia kenakan. Siapa itu, Kek? Kertajasa adalah orang-orang pengikut buyutmu. Gubuk yang Mama ceritakan adalah tempat tapak tilas terakhir buyutmu. Dan di situ adalah tempat yang paling dijaga, tapi sekarang berubah. Buktinya di Jayamati, Ibu Siti dan Reza adalah dampak dari apa yang telah dibawa oleh keluarga itu, bukan? Gama, Budi, dan Mamat Begeng sontak memperhatikan ucapan Ki Dudui. Berarti, Kek, temui Reza, Mat. 5 tahun bukan waktu sebentar, dan cari tahu alasan ia tidak menemuimu. Ki Dudui menepuk pundak Gama. Mamat Begeng segera berdiri sambil menundukkan kepala. Ia segera pamit karena malam semakin larut. Dengan jalan tergontai dan masih memegang botol, ia segera pergi meninggalkan rumah Ki Dudui. Seorang anak buahnya sudah menunggu di depan rumah. Basar, sekarang aku mau bicara dengan semua orang. Besok aku harus pergi jauh. Kakek seharusnya tidak terlalu heran. Kotak itu di tangan Mamat Begeng dengan waktu yang sudah lama. Itu seperti garisan para Kertajasa yang harus kamu ketahui, Kak. Termasuk Ki Gawir. Berarti, Kek, maaf. Kakek dahulu juga Kidiman dengan Lawang Sasara bersama dengan Lawang Situ Gede. Bahaya yang sama jika Lawang Sasar adalah tujuan banyak orang untuk menyesatkan diri. Lawang Situ Gede tidak hanya menyesatkan, tapi menerima persembahan nyawa keturunan. Dan Kasarung pasti bersama satu orang setianya, Bud. Gama dan Budi mulai memahami bahaya dari cerita Reza dan Jayamati yang sudah diceritakan Mamat Begeng sebelumnya.
tidak hanya memberikan kejayaan untuk satu orang, namun bisa sampai satu kampung ikut subur tanahnya, dan mereka akan semakin jauh dari penciptanya. Maka itulah Gilang Samana bersama Kertajasa menjaga, hingga akhirnya Kasarung berada di salah satu orang. Tidak pernah terbayangkan akhirnya tentang Lawang Situ Gede sampai pada Gama dan Budi. Gelang genge dalam saku celana Gama yang kini selalu ia bawa itu tiba-tiba menguar panas. Terlihat juga dari kejauhan dua mata kuning menyala mendekat. Sudah datang artinya, Kam. Baik ya. Gam akan pastikan dulu semuanya, termasuk Mamat Begeng malam ini. Ayo, Bud. Kasarung jauh lebih berbahaya, Gam. Bukan hanya sosok, tapi menyesatkan banyak orang. Beritahu Idim suruh ia malam ini menginap di sini. Gama hanya mengangguk sambil mencium tangan Ki Dudu. Hal yang sama juga Budi lakukan. Ki Dudu hanya menggelengkan kepala ketika Meong Hideng tidak mengikuti langkah Gama. Ia malah berdiam diri tepat di dekat sebuah tungku yang menyala api. Satu kali guyuran wadah penuh air segera Ki Dudu tuangkan ke dalam tungku, hingga membuat api yang berkobar berganti dengan asap. Sudah waktunya aku menunggu waktu ini. 10 tahun lalu tidak terjadi, hingga sekarang tepat 5 tahun akhirnya tiba. Ki Dudu memasukkan kembali semua kertas ke dalam kotak yang sebelumnya dibawa oleh Mamat Begeng. Benda keras tiba-tiba menghantam pintu rumah Ki Dudu dengan kencang. Dari celah bawah pintu Ki Dudu melihat sebuah bayangan tangan penuh bulu. Meong Hideng langsung bergerak terpincang mendekat ke arah Ki Dudu. Saya datang tidak diundang, tapi pulang harus membawa nyawa. Nyawa-nyawa keturunan Kertajasa serta Langsamana untuk bersemayam di Bukit Kembar Jayamati. Perempuan dengan kaki bekas terpasung kayu dan tangan masih terdapat 2 ikat tali sudah menampakkan wujud. Ki Dudu dapati dari arah cermin lemari dapur. Pasung kaki itu perlu darah dan berada di tempat yang seharusnya di sebuah gudang kesesatan, agar tanah Jayamati terus subur dan Siti bukan perempuan terakhir. Pancaran sinar kuning keemasan menyelinap di antara celah-celah gerobak tua yang bersejajar di sebuah gang pasar Mekar Bumi. Sebuah jalan yang tidak banyak dilalui orang itu adalah tempat Reza dan Ahmad alias Mamat Begeng pertama kali berbicara empat mata. Cahaya pertanda sore semakin larut itu kini tidak lagi memberikan keindahan ketika tubuh lelaki yang masih mengeram kesakitan, manakala luka di bagian kaki masih memancarkan darah segar. Cepat pergi! Mamat Begeng berteriak sambil berlari meninggalkan Reza setelah menitipkan pesan sangat penting. Reza menganggukkan kepala. Ia tidak ingin keadaan jauh lebih buruk terjadi sore ini. Ia sudah memahami semua ucapan Mamat Begeng serta orang-orang barusan yang dengan jelas mengincar nyawanya tanpa alasan yang ia pahami. Tas dengan resleting terbuka berada di pundak Reza ikut bergerak dengan 1000 langkah cepat yang ia lakukan. Orang-orang masih berkerumun terpesona melihat keluarga Eko Sumaryanto yang sedang berjumpa dengan beberapa juragan pemilik toko-toko besar. Dan itu merupakan pemandangan yang tidak biasa bagi siapapun yang sering mengunjungi pasar Mekar Bumi. Percaya padaku, keluarga Eko adalah kunci. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ucapan Mamat Begeng terus terngiang di kedua telinga Reza yang masih nampak luka semakin lebar terus mengeluarkan darah. Depan gerbang utama pasar Mekar Bumi adalah tujuan Reza untuk berhenti. Ia tidak bisa pergi meninggalkan pasar begitu saja dengan perasaan yang menyelimuti dirinya, serta tatapan pengunjung pasar yang melihatnya heran.